Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal fisika kelas 11 ya. Materinya tentang elastisitas pegas, kurikulum 2013. Nah, agar kalian tidak lama-lama lagi waktu yang kita habiskan, simak terus videonya. Oke, kita sudah ada di soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini pembahasannya materinya, submaterinya itu tentang elastisitas. Nah, di mana elastisitas itu kan ada istilahnya, ada tegangan, ada regangan ya. Kemudian ada modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, yang pertama ini soal tentang tegangan. Nah, sebuah pegas memiliki sifat elastis dengan luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 200 Newton, berapakah tegangan yang dialami oleh pegas? Oke, yang diketahuinya itu kan ada luas penampang atau A ya sama gaya. Nah, ini yang diketahuinya adalah luas penampang 100 meter persegi. Kemudian gayanya adalah 200 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah tegangannya. Rumusnya pasti kalian masih ingat ya, bahwa tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Gayanya adalah 200 Newton, kemudian luas penampangnya adalah 100 meter persegi. Tinggal dibagi, jadi jawabannya 2 Newton per meter persegi. Kalau ini nih misalkan ya, yang ininya masih dalam sentimeter ya, dalam sentimeter persegi, maka harus dirubah dulu ke dalam meter persegi gitu. Nah, untuk mengubahnya dari sentimeter ke sentimeter persegi ke meter persegi tinggal dibagi 10.000 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 masih tentang elastisitas, namun materi yang dibahasnya adalah tentang regangan. Tadi tegangan ya, sekarang regangan. Oke, sebuah kawat memiliki panjang 100 cm dan ditarik dengan gaya 100 Newton. Kemudian bertambah panjang 10 cm. Tentukanlah regangan kawat. Nah, yang diketahuinya adalah pertama nih, L0-nya ya, panjang awalnya. Nah, ini kan ada sebuah kawat memiliki panjang 100 cm. Berarti ini adalah panjang awal, yaitu 100 cm. Ketika ditarik oleh gaya, ini ada gaya 100 Newton ya. Ini kan gayanya 100 Newton. Maka dia bertambah panjang. Kalau bertambah panjang, maka yang diketahuinya adalah delta L. Delta L-nya adalah 10 cm. Tentukan regangan kawat. Tuh. Nah, tentukan regangan kawatnya ya kan. Nah, untuk menghitung regangan kawat, maka kita perlu rumus delta L dibagi dengan L0 atau pertambahan panjang dibagi dengan L0-nya ya. Jadi delta L-nya adalah 10, kemudian L0-nya adalah 100. Dari mana ini nih ya? Delta L-nya adalah 10, kemudian L0-nya adalah 100 ya. Nah, ini kok nggak dirubah? Ini kan 100 cm 1 meter, kemudian 10 cm 0,1 ya kan? Kenapa nggak dirubah? Nah, ini saya mau nunjukin bahwa dirubah ataupun nggak dirubah jawabannya tetap sama. Nah, ini perhatikan nih. Kalau ini delta L-nya adalah 0,1, didapat dari sini yang 0,1. Kemudian L0-nya ini kenapa 1? Kalau di sini kan 100. Ya, lihat di sini L0-nya itu adalah 1. Jadi 0,1 dibagi 1 tetap 0,1. Jawaban bawah dengan jawaban atas ternyata jawabannya sama. Jadi silahkan mau dirubah ke dalam meter boleh, ataupun tidak juga gak jadi masalah ya, khusus untuk di regangan ya, atau bisa juga nanti di modulus elastisitas bisa gak dirubah juga gak jadi masalah. Oke. Selanjutnya soal nomor 3, elastisitas modulus Young ya. Modulus Young itu nama lain dari modulus elastisitas ya. Jadi boleh nyebutnya boleh modulus Young atau boleh juga menyebutnya modulus elastisitas. Oke, diketahui panjang pegas adalah 25 cm. Nah, sebuah balok bermasa 20 gram digantungkan pada pegas. Kemudian pegas bertambah panjang 5 cm.
Tentukan modulus elastisitas andai luas penampangnya adalah 100 cm persegi. Oke, perhatikan nih. Nah, pertama ini panjang awalnya adalah 25 cm. Dapat dari mana? Di sini kan ya, ada panjang pegas. Diketahui panjang pegas, artinya ini adalah panjang awal. Ya, L0-nya adalah 25 cm. Kemudian sebuah balok bermassa 20 gram. Oke, masanya 20 gram. Dirubah ke dalam kilo, ya. Jadi jawabannya kan 0,02 kg, ya. Digantungkan pada pegas, kemudian pegas bertambah panjang. Jadi ada pegas, kemudian digantungkan oleh sebuah balok, maka si pegas ini bertambah panjang sekitar 5 cm. Merambatnya itu atau bertambahnya itu 5 cm, ya. Tentukan modulus elastisitas andai luas penampangnya, berarti ini A-nya, ya. A-nya itu adalah 100 cm persegi. Nah, ini ya, A-nya adalah 100 cm persegi sama dengan 0,01 meter persegi. Ini bisa jadi segini gimana? Caranya dibagi dengan 10.000, ya. Jadi 100 dibagi 10.000. Oke, jawabannya 0,01. Tuh. Rumusnya seperti ini. Pertama nih, lihat. Modulus elastisitas itu kan tegangan dibagi dengan regangan. Ini kurang N ya. Tegangan dibagi dengan regangan. Sama dengan rumus tegangan itu kan F per A. Ya. Kemudian rumus regangan itu kan delta L dibagi L0. Cuman sudah saya modifikasi seperti ini. Bisa kalian lihat lagi materi tentang elastisitas. Ada materi rumus-rumusnya di sana ya. Jadi bisa kalian lihat lagi. F kali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Ini sudah saya turunkan sedemikian rupa ya. Ini rumus jadinya ya. Oke, karena tadi ada massa sedangkan di sini tidak disebutkan gaya, maka harus diuraikan. Kalian harus ingat bahwa gaya itu, nah ini ya, huruf F ini diuraikan menjadi massa kali gravitasi. Jadi cara menghitung gaya itu massa kali gravitasi ya. F-nya mg, kemudian yang lainnya tetap seperti ini ya. Silakan kalian amati sendiri. Kita masukkan sekarang massanya berapa? Kan massanya ini ya 0,02. Masukin 0,02 ya. Kemudian G-nya berapa? 10 ya. Kalau nggak diketahui di sini berarti G-nya 10 gitu. Kemudian L0-nya adalah 25 cm. Kenapa nggak dirubah ke dalam meter? Tadi juga kan sudah dibuktikan ya bahwa kalau misalkan untuk regangan boleh tidak diubah ya. Jadi tetap 25, enggak 0,25. Boleh juga kalau mau dirubah boleh ya. Silakan kalian buktikan sendiri. Nah, 0,02 kali 10 kali 25 dibagi dengan 0,01 dari mana? Ini ya, 0,01 karena luas penampangnya. Kemudian delta L-nya adalah 5 cm. Ini 5 cm ya. Oke, jadi ketika sudah dihitung maka jawabannya 5 per 0,05. Nah, kalau kalian pusing ya, kalau misalkan nanti lagi ulangan, ada trik khususnya nih, cara pembagian tanpa menggunakan kalkulator ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya, pembagian khusus yang di bawahnya itu desimal, seperti ini, 5 dibagi dengan 0,05. Kalian abaikan aja nolnya dulu, jadi 5 dulu nih. 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. Jadi tambahin nolnya 2 di belakang, jadi 100 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang tentang hukum Hooke ya. Ini ada grafik ya. Grafiknya itu gaya sebesar 20 Newton, kemudian pertambahan panjangnya adalah 0,05. Yang ditanyakan konstanta pegas sama energi potensial ketika delta X-nya 0,01 ya. Perhatikan. Nih, konstanta pegas didapat dari hukum Hooke
bahwa F sama dengan K delta X. Ini persamaan hukum Hooke-nya atau gaya pegas ya. Untuk mencari nilai K, maka tinggal dibagi antara gaya dibagi dengan delta X-nya ya. Ini kan 20, F-nya 20, kemudian delta X-nya kan 0,05. Nah, 20 dibagi dengan 0,05 ini pun sama, trik cepatnya gini. Ini dulu nih, 20 dulu dibagi 5, kan dapat 4 ya. Di depan ini kan ada 0,02 ya, berarti simpan di belakangnya gitu. Jadi 400 Newton per meter ya. Kita lanjutkan sekarang ke energi potensial. Bagaimana energi potensialnya? Energi potensialnya tinggal pakai rumus setengah K delta X kuadrat. Nah, karena yang diminta adalah ketika delta X-nya 0,01 bukan di 0,05, jadi ini tinggal masukin aja 0,01 dikuadratkan gitu. Maka hasilnya adalah 0,02 Joule gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang harusnya sebuah benda yang masanya 50 kg digantungkan pada sebuah pegas sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Tentukan tetapan pegas tersebut. Nah, ini saya salah ngetik ya. Jadi harusnya sebuah benda yang masanya 50 kg digantungkan. Jadi masanya 50 kg. Nah, ini masanya 50 kg, kemudian bertambah panjang delta X-nya berarti ya 10 cm alias 0,1. Nah, kalau yang ini harus dirubah ya. Kalau tadi boleh nggak dirubah, kalau sekarang harus dirubah ya. Jadi 10 cm itu adalah 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah tetapan pegas. Nah, kalau yang ini kan gimana ya? Kalau ini kan yang diketahuinya cuma massa sama delta X, sedangkan rumus hukum Hooke itu ada F, K, delta X. Nggak disebutkan ada massa. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Caranya itu F sama dengan K delta X. Jadi masukin F-nya berapa? F itu kan massa kali gravitasi ya. F-nya diganti dengan massa kali gravitasi sama dengan K delta X. Maka dimasukin angka-angkanya, dapatlah 5000 Newton per meter gitu. Mudah-mudahan paham. Kalau kalian tidak paham, boleh kalian ulangi lagi video ini. Nanti kita dilanjutkan di bagian yang kedua karena soal yang ini masih belum selesai. Ada beberapa soal lagi di part 2 ya. Terima kasih, sampai bertemu di part 2. Assalamualaikum.